Oke, sebelumnya selamat datang di channel gua. Perkenalkan, gua Ambrul. Di sini gua mungkin mau langsung aja. Di sini gua mau coba langsung review dari driving experience-nya Honda Brio 1,2 G yang CVT Satya ya. Sama mungkin gua akan coba lihat sekeliling ya mengenai interior dari mobil ini gitu. Oke, pertama-tama langsung aja. Kalau kita ngomongin driving experience, ini untuk tipe terendahnya Honda itu gua merasa dia masih ada ciri khasnya Honda ya. Ciri khas Honda itu tentu mobilnya fun to drive gitu. Dipakainya enak gitu, untuk hari-hari nyaman juga. Karena kan sebelumnya gua pakai HRV ya, kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun lebih lah, 5-6 tahun. Jadi ketika dari HRV pindah ke sini itu kalau dari sisi feeling mengemudinya nggak yang jauh-jauh banget sebenarnya. Bahkan untuk bahasanya gejlogan nih ya, kayak gini itu lebih empuk sedikit Brio ya gitu. Kalau untuk tarikan memang lebih enak HRV tentu ya. Tapi untuk suspensi mungkin karena bannya ini dia kecil ya, ring 14, jadi lebih empuk juga gitu. Terus dari feeling kita nginjek gas sama nginjek rem itu juga ciri khas Honda lah. Gua udah coba CR-V, City, Brio ya, memang karakternya seperti ini gitu kan. Beda contohnya dulu gua pakai Yaris ya, Yaris Pakpao itu kan dia gasnya jengak banget ya gitu. Jadi kesimpulannya kalau secara driving experience itu ini Brio ini walaupun tipe atau model terendahnya dari Honda ya, tipe termurahnya, tapi dia masih dapat gitu, masih dapat sensasi nyetir khas Honda. Itulah mungkin simpelnya. Terus apalagi nih, kalau gua baca review dan baca dari artikel-artikel juga, memang si Honda Brio ini kalau kita compare dengan kompetitor ya untuk kelas LCGC gitu, itu dia lebih minim fitur ya gitu kan. Contohnya kalau nggak salah di Ayla itu ada hill track assist ya gitu kan, atau udah engine start stop ya. Nah, sedangkan di Brio ini mungkin yang RS, kalau nggak salah yang RS tuh udah start stop, tapi kalau untuk tipe yang Satya Satya ya, itu kita nggak dapet gitu. Terus kenapa sih gua sebelum kasarnya gua baru ambil ini mobil gitu, itu kenapa gua nggak ambil Ayla gitu yang memang secara fitur jauh lebih banyak gitu ya. Karena apa? Gua melihat pertama beberapa pertimbangan ya, contohnya seperti kenyamanan ya. Kenyamanan setelah gua pelajari itu tentu dipakainya jauh lebih enak si Brio ini. Terus yang kedua itu karena dia 4 silindernya mungkin ya. Gua masih belum seyakin itu apakah getarannya udah oke atau belum ya untuk Ayla, tapi itu salah satu pertimbangan gua nih. Kenapa gua gua jadinya ambil si Brio ini gitu dibanding kompetitornya yang lain gitu kan. Terus yang paling utama tuh dari gua sebenarnya ada ya balik lagi ya, di awal video ini review tentang driving experience. Nah itu sebenarnya itu yang mungkin jadi salah satu poin utama lah kenapa gua mengambil Honda Brio ini gitu, karena driving experience-nya gua udah tahu lah Honda gitu ya. Bukannya gua Honda minded juga, enggak, gua Toyota juga pernah punya ya, Yaris gitu. Tapi dibanding kompetitor mungkin gua masih lebih memilih Honda Brio ini. Dan yang terakhir mungkin ini selera, balik lagi selera ya. Untuk eksterior tentu bentuknya menurut gue lebih cakep aja ya si Brio ini gitu dibanding kompetitor yang lainnya. Tapi ya ini selera ya gitu. Oke, terus lanjut lagi
Kalau ngomongin tentang interior ya, interior ini ya tentu ya apa yang diharapkan nih. Contoh kita lihat sedikit ke interiornya, ya dia pasti hard touch semua ya, plastik-plastikan gitu yang pasti, tapi overall rapi lah ya, cukup lah gitu. Menurut gue cukup lah gitu. Kayak setirnya ini ya apa nih ya, bahannya gue mungkin bukan yang ngerti-ngerti banget, tapi plastik atau apa nih, pokoknya lebih keras aja dibanding kalau gue pas pakai HRV gitu. Terus yang gue suka mungkin si audio ininya ya, dia udah double beam ya bahasanya, jadi udah layar sentuh, udah 2 juga kalau untuk yang tipe 1,2G CVT Satya ini. Terus dia jauh lebih responsif dibanding mobil gue yang HRV ya, karena tahun 2016 juga. Jadi ini jauh lebih responsif. Terus kalau kualitas audionya gimana? Kualitas audionya sih so-so ya. Dibilang bagus mungkin enggak juga, dibilang jelek juga enggak, cukup lah. Mungkin range 6,5 sampai 7 lah kalau pendapat gue ya. Kurang lebih itu sih sebenarnya. Dari fitur nggak ada yang perlu dibahas ya secara interior gitu. Di setir cuman gini doang, ada fitur ini, sisanya sama lah, standar mobil lah, nggak ada yang dibahas. Oke, mungkin itu cukup lah dari gua. Jadi dari hasil review tadi gua sebutin beberapa yang kenapa sih Brio masih laku, itu karena driving experience-nya dia fun to drive, enak gitu. Dipakai kita nyetir tuh dia ngikut mobilnya gitu. Itu mungkin yang penyebab orang kepincut kesini lagi ya, kayak gitu. Tapi kalau orang yang ngincer fitur A B C D E, ya kompetitornya jauh lebih unggul ya. Tapi kalau secara experience gua rasa masih Brio yang unggul ya gitu. Oke, nextnya mungkin gua akan coba bikin video mengenai review secara totalnya ya. Ini kan gua sambil nyetir, nanti gua akan coba buat review secara total mengenai interior dan juga eksteriornya. Oke, thank you semua, have a nice day.